Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channelnya teman-teman semua, channel tercinta kita yaitu Ahmad Santri, channel review pesantren. Nah, kali ini kita akan bergeser ke Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Di sana ada berdiri pondok pesantren Sunan Derajat. Itu berdirinya sekitar 1977. Itu sudah ada. Dan untuk kita tidak mau bicara, bukan tidak mau ya, kepanjangan kalau kita bicara sejarah, tapi yang jelas nanti Anda bisa mengakses sendiri sejarahnya. Nah, pondok pesantren ini diasuh oleh Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur. Nah, kayak gini fotonya. Gitu. Ya, nanti bisa banyak kok, beliau juga banyak mengisi di YouTube itu wajah-wajah beliau tentang pengajiannya beliau ya. Nah, di pondok pesantren ini banyak memberikan menu pendidikan yang jadi banyak pilihan ya. Teman-teman bisa milih ya, misalnya anak saya mau ke SMPN, mau ke MTS, mau ke MMA, mau ke MA, mau ke SMK. Ya, bahkan yang sudah selesai misalnya mau ke Institut Pondok Pesantren Sunan Derajat itu ada di sini. Makanya dan bahkan bukan hanya itu, misalnya orang tua ingin memondokkan anaknya untuk misalnya kitab kuning aja atau apa, itu juga ada di sini ya. Nah, jadi ada madrasah diniyahnya, atau jadi penghafal Quran ada madrasatul Qurannya ya. Terus atau ingin anaknya pinter bahasa, nah ada lembaga pengembangan bahasa asing. Ya, tentunya ada yang kitab kuning itu ya, diniyah tadi ya. Nah, ekstrakurikulernya, eskulnya itu ya ada sholawat Banjari, ada pencak silat, ya ada qiraah, ada pramuka, ada voli, ada futsal ya, dan lain sebagainya lah, banyak ya. Ada panjat tebing. Panjat tebing itu biasanya kalau pondoknya dikelilingi tembok, nah itu santri-santrinya yang panjat tebing. Tapi kalau di sini lah tahu, semoga tidak ada ya. Kalau di pondok-pondok lain biasanya begitu, ada panjat tebing. Ada ya. Terus sebelum kita akan bereview lebih jauh, sebenarnya enggak, disclaimer dulu ya. Jadi kalau teman-teman nanti atau para orang tua wali santri ini, calon orang tua wali santri atau wali murid yang ingin tahu lebih dalam, kita akan cantumkan lebih detailnya, lebih cantumkan di deskripsi ini atau nanti ada di video kita ya, tentang bagaimana tata caranya masuk pondok. Kita akan kasih gambaran sedikit tentang kegiatan-kegiatannya, terus di mana mereka melakukan kegiatan. Karena saya lihat dari saya lihat dari agenda acaranya, agenda kegiatannya itu mulai dari ya kayak pesantren-pesantren kemarin yang kita review ini, mulai sejak jam 3 pagi itu sampai jam 11 malam. Tapi lebih tertata dan lebih spesifik. Nah, di situ terdapat di mana tempatnya, di mana penanggung jawabnya, jadi lebih spesifik. Nah, semoga ini juga bisa jadi acuan untuk pesantren-pesantren yang lain ketika membuat kegiatan, agenda kegiatan itu bisa lebih spesifik. Siapa penanggung jawabnya itu sudah ada tercantum situ. Tapi untuk Amal Lovers dan Amomoy jangan lupa ya, tetap di subscribe, di like, di komen ya, di share apabila konten ini bermanfaat. Nah, informasi lagi yaitu kalau ingin mondok di sini itu ada jadwalnya. Nah, ini karena kita sudah lewat ya jadwalnya, persiapkan aja di bulan-bulan Februari. Insya Allah itu akan rilis, diupdate lagi tata caranya bagaimana menjadi santri di Pondok Pesantren Sunan Derajat dengan banyak pilihan pendidikan itu ya. Khawatir saya lihat lagi secara global tidak sampai merogoh kocek sampai 2 jutaan ya. 1.400.000 sudah jadi pesantren di situ, sudah jadi santri di situ dengan rinciannya. Kalau kemarin kan banyak tuh rincian-rincian, ini tidak terlalu banyak rinciannya. Bayarannya sekitar 1.400.000-an, berarti 2 juta itu plus akomodasi yang jauh-jauh ya. Nah, itu Anda sudah merasakan jadi santri di Pondok Pesantren Sunan Derajat di Banjarwati, desanya Banjarwati. Tadi saya sempat ngomong, ini kalau berarti desanya banyak perempuannya karena
Banjarwan. Kalau banyak laki-lakinya Banjarwan. Atau Ya oke. Baik, saya kira itu ya untuk beberapa cuplikan-cuplikannya kita akan share di sini. Ya, untuk Pondok Pesantren Putri 9 derajat, kita ke Putri dulu ya. Ini ada program unggulan. Jadi program unggulannya adalah asrama tahfidz, itu ditempuh dalam jarak jangka waktu durasi 3 tahun ya. Tahun pertama itu 10 juz, tahun kedua 20 juz, tahun ketiga 30 juz. Nah, terus untuk asrama bahasa Arab itu tahun pertama itu mahir percakapan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. Terus tahun kedua mahir semua mahalah bahasa Arab. Terus tahun ketiga dapat mengikuti tes TOEFL gitu ya. Nah, untuk asrama bahasa Inggris tahun pertama mahir percakapan bahasa Inggris sehari-hari ya, daily conversation tentunya ya. Yang kedua mahir semua materi bahasa Inggris. Semua materi, mungkin semua materi bahasa Arab yang di atas. Yang kedua ini semua materi bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu bisa mengikuti tes TOEFL ya, itu Putri. Nah, adapun yang tadi saya sebutkan di awal kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, ini mulai jam 3 ya. Jam 3 itu sholat lail ya. Jamaah subuh. Nah, ini dispesifikkan. Misalnya kayak pengajian Al-Qur'an itu mulai jam 5 sampai selesai ya. Itu nanti siapa penanggung jawabnya, di mana tempatnya. Terus lembaga pengembangan bahasa Arab itu nanti di jam-jam 4.30 atau 5.30. Berarti ada berapa jam di sini yang bebarengan, berarti santrinya terbagi ya, ada yang di LPBA, ada yang di pengajian Al-Qur'an gitu ya. Terus kitab kuning juga demikian. Jadi ada beberapa program yang berjalan beriringan bersama-sama. Tentunya ya kenapa bersama-sama ya, karena memang jenjangnya juga berbeda-beda, sehingga tidak mungkin satu angkatan, satu kelas apa itu ngikutin semua. Pasti beda-beda, nanti kelas 1 apa, kelas 2 apa gitu ya. Ngajian kitab kuning jelas ada nanti bersama Kiai Haji Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur ya. Itu di jam-jam 7 sampai 8.30-an. Nah, nanti sekolah formal jam 7 sampai jam 13.30. Kok beda? Ada jam 7 sampai 8.30, mungkin setelah yang pasca aliyah itu ya. Karena di sini jadwalnya adalah banyak yang seakan-akan berbenturan, padahal ini punya ibarat kata marketnya masing-masing, bukan market ya, punya santri sendiri-sendiri, bukan punya target market, bukan target kegiatannya sendiri-sendiri gitu. Gitu ya. Tapi yang jelas dari semua kegiatan ini yang paling ditekankan jelas jamaah sholatnya 5 waktu. Nah, untuk administrasi gampang ya. Anda cukup menyiapkan 1.400.000 untuk santri baru dengan rincian registrasi 50.000, nanti DPP 300.000, SPP bulan Juli karena bulan Juli bukanya ya. Jadi Anda persiapan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, masih panjang waktunya, Anda bisa persiapan. Itu 150.000 untuk SPP-nya, terus kos makan 250.000, terus perlengkapan santri 650.000 ya, totalnya ada 1.400.000. Nah, untuk rincian biaya pendaftaran santri alumni, maksudnya mungkin yang sudah santri terus biaya daftar ulang gitu ya, itu sekitar separuhnya itu 750.000-an, dengan rincian registrasi juga lagi 50.000. Terus DPP sudah tidak ada, SPP-nya 150.000, kos makannya 250.000, perlengkapan santrinya 300.000. Gitu. Nah, karena mungkin sudah jadi santri ya. Nah, adapun sarprasnya, mungkin sarana dan prasarana di pesantren itu gedung asrama, jelas, musola, lab komputer, klinik pratama, ruang perpustakaan, lab tata busana, laundry, air minum, penitipan elektronik khusus mahasiswi. Jadi mungkin ada aturan yang belum sampai mahasiswi itu tidak boleh bawa barang elektronik. Kalaupun toh dia sudah jadi mahasiswi, tetap bisa bawa barang elektronik, mungkin handphone atau laptop atau apa, tapi dititipkan. Ada jadwal-jadwalnya, ini keren banget. Nah, ekstrakurikulernya atau eskulnya itu tilawatul Quran,
terus public speaking, ya, kaligrafi, tata boga, hasta karya, menjahit, dan ini putri ya, jangan punya bayangan wah ini putra kok dikasih tata boga, menjahit, ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya, putra putri sebenarnya tidak apa-apa sekarang. Oke, itu ya, itu untuk yang saya kira itu. Oh ya, untuk syarat-syaratnya ya, mau offline mau online sebenarnya sama aja ya, tapi yang jelas kalau offline itu jelas harus diantar kedua orang tua, ya berpakaian rapi, sopan ya. Terus yang ketiga mengisi formulir yang disediakan oleh panitia pendaftaran santri baru ya. Terus menyertakan fotokopi banyak mulai KK, KTP, terus 3 kali 4, 2 kali 3 foto, pokoknya dia persiapkan itulah sebenarnya. Ada informasinya di link yang akan kita bagikan gitu ya. Baik, saya kira itu, dan semoga enjoy untuk masuk pondok pesantren Sunan Derajat. Oke, kata-kata hari ini, ide itu 1%, actionnya 99%. Tangio ojo turu wae. Dari Amamoy, dari Mas Santri, cukup sekian. Kita akan ketemu lagi di review pesantren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.